atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Sebuah gebrakan dahsyat datang dari istana. Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah langkah yang sama sekali tak terduga menggunakan hak prerogatifnya untuk memutuskan dua mata rantai yang selama ini membelenggu stabilitas pemerintahannya. Dengan satu tarikan napas kebijakan, ia memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan secara bersamaan mengeluarkan abolisi untuk teknokrat ulung Thomas Trikasi Lembong. Sebuah gempa bumi politik kecil, demikian Rocky Gerung menggambarkannya. Namun getarannya terasa begitu kuat, melintasi kota-kota hingga sampai di hadapan sang mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Keputusan ini bukan sekadar pengampunan, ini adalah deklarasi kemerdekaan kepemimpinan Prabowo. Sebuah sinyal tegas bahwa era di mana hukum dijadikan alat sandera politik telah berakhir. Sejak awal, kasus yang menjerat Hasto dan Tom Lembong memang mencari duri dalam daging bagi pemerintahan baru Prabowo. Kasus Hasto yang terkait dengan buronan Harun Masiku kembali diungkit meski banyak pihak menilai kasus tersebut sudah kehilangan momentum dan substansi keterlibatan langsung Hasto tak pernah terbukti secara meyakinkan. Kasus ini juga sebenarnya sudah inkrah. Ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan suara kritis dari PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu. Di sisi lain, Tom Lembong yang tak pernah tersentuh kasus korupsi tiba-tiba dihadapkan pada ancaman pidana terkait kebijakan masa lalunya. Sebuah langkah yang oleh para ahli hukum dianggap sebagai presiden berbahaya yang dapat mengkriminalisasi setiap keputusan pejabat publik. Narasi yang beredar kencang di kalangan elit adalah bahwa operasi senyap ini dijalankan oleh sisa-sisa kekuatan rezim lama. Mereka adalah bidak-bidak yang masih bercokol di pos-pos strategis penegakan hukum, bergerak bukan atas dasar keadilan, melainkan atas aroma dendam politik yang kental. Tujuannya jelas, menciptakan instabilitas internal dan memastikan Prabowo tersandra oleh barisan konflik masa lalu, membuatnya tidak bisa bergerak leluasa membawa Indonesia menjadi negara maju. Ancaman ini lebih besar dari sekadar gangguan politik. Ini adalah bom waktu. Prabowo memiliki mimpi besar untuk membawa Indonesia Emas 2045, sebuah visi yang menuntut persatuan nasional dan stabilitas mutlak. Lalu bagaimana mungkin mimpi itu bisa terwujud jika di dalam pemerintahannya sendiri terjadi perang senyap antara elit? Bagaimana ia bisa fokus menghadapi tantangan fiskal yang berat, tumpukan utang luar negeri dan ancaman geopolitik global jika energinya habis untuk menjinakkan duri dalam daging ini? Status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Ya berarti partainya perorangan. Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Disinilah letak kecerdasan strategis Prabowo. Ia sadar membiarkan konflik ini berlarut-larut sama saja menyediakan makanan empuk bagi intelijen asing yang gemar memainkan politik adu domba atau divide et impera. Sejarah kelam bangsa mulai dari kejatuhan Soekarno pada tahun 1965 hingga lengsernya Soeharto pada 1998 telah memberinya pelajaran berharga. Perpecahan internal adalah pintu masuk bagi kehancuran. Maka Prabowo turun tangan. Ia tidak memilih jalan konfrontasi yang bising, melainkan sebuah manuver senyap yang mematikan. Amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong adalah pedang yang mencabut duri itu hingga ke akarnya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji langkah strategis ini.
Menurutnya ini adalah sinyal paling kuat bahwa Prabowo tidak akan membiarkan hukum direkayasa untuk kepentingan politik sesaat. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan, sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan presiden. Sesudah presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada Saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Keputusan Prabowo adalah manifestasi dari pidato-pidatonya sejak awal menjabat yang tak pernah henti-hentinya menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Ia membuktikan bahwa seruannya bukan retorika kosong. Persatuan itu ia mulai dari atas dengan merangkul lawan politiknya dan membebaskan mereka dari belenggu yang ia yakini tidak adil. Dengan gebrakan ini, Prabowo telah mengirimkan pesan yang jernih kepada semua pihak. Fokusnya adalah bangsa. Ia tidak punya waktu untuk melayani dendam masa lalu di dalam tubuh pemerintahannya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Panggung sandiwara hukum telah ditutup dan kini saatnya seluruh elit politik tanpa terkecuali bahu-membahu membawa Indonesia keluar dari berbagai tantangan. Keputusan ini tidak hanya menguatkan posisi Prabowo di dalam negeri, tetapi juga membuatnya makin sulit untuk dipecah belah oleh kekuatan luar. Sang Panglima telah menunjukkan siapa yang memegang komando dan arahnya hanya satu, yakni Indonesia bisa bersatu dan bisa maju. Ya, pada akhirnya ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong, dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politis.